Seringnya terjadi gesekan antara kelompok Aswaja dengan Wahabi di negeri ini menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan dan timbullah sebuah pertanyaan, apakah ada titik pertemuan NU dan Wahabi? Nah, sangat menarik untuk kita bahas, tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang titik pertemuan antara Wahabi dengan NU. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub atau Imam Besar Masjid Istiqlal, beliau menyatakan banyak orang terkejut ketika seorang ulama Wahabi mengusulkan agar kitab-kitab Imam Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, diajarkan di pesantren-pesantren dan madrasah Islam di Indonesia. Hal itu karena selama ini dikesankan bahwa paham Wahabi yang dianut oleh pemerintah dan mayoritas warga Arab Saudi itu berseberangan dengan ajaran Nahdlatul Ulama yang merupakan mayoritas umat Islam di Indonesia. Tampaknya selama ini ada kesalahan informasi tentang Wahabi dan NU. Banyak orang Wahabi yang mendengar informasi tentang NU dari sumber-sumber lain yang bukan karya tulis ulama NU, khususnya Imam Muhammad Hasyim Asy'ari, atau sebaliknya, banyak orang NU yang memperoleh informasi tentang Wahabi tidak dari sumber-sumber asli karya tulis ulama-ulama yang menjadi rujukan paham Wahabi. Akibatnya sejumlah orang Wahabi hanya melihat sisi negatif NU dan banyak orang NU yang melihat sisi negatif Wahabi. Penilaian ini tentulah tidak objektif, seperti ada faktor eksternal seperti yang tertulis dalam protokol Zionisme nomor 7 bahwa kaum Zionis akan berupaya untuk menciptakan konflik dan kekacauan di seluruh dunia dengan mengorbankan permusuhan dan pertentangan. Untuk menilai paham Wahabi, kita haruslah membaca kitab-kitab yang menjadi rujukan paham Wahabi, seperti kitab-kitab karya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan termasuk kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kepadanya paham Wahabi itu dinisbatkan. Sementara untuk mengetahui paham keagamaan Nahdlatul Ulama, kita harus membaca khususnya kitab-kitab karya Imam Muhammad Hasyim Asy'ari yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau, Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, telah mencoba menelaah kitab-kitab karya Imam Muhammad Hasyim Asy'ari dan membandingkannya dengan kitab-kitab karya Imam Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya. Kemudian beliau berkesimpulan bahwa lebih dari 20 poin persamaan ajaran antara Imam Muhammad Hasyim Asy'ari dan Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan seorang kawan yang bukan warga NU, alumni Universitas Islam Madinah, mengatakan kepada beliau, lebih kurang 90% ajaran Nahdlatul Ulama itu sama dengan ajaran Wahabi. Kesamaan ajaran Wahabi dengan NU itu justru dalam hal-hal yang selama ini dikesankan sebagai sesuatu yang bertolak belakang antara Wahabi dengan NU. Orang yang tidak mengetahui ajaran Wahabi dari sumber-sumber asli Wahabi, maka ia tentu akan terkejut. Namun bagi orang yang mengetahui Wahabi dari sumber-sumber asli Wahabi, mereka justru akan mengatakan itulah persamaan antara Wahabi dengan NU. Mengapa kedua kelompok ini selalu dibenturkan? Di antara titik-titik temu antara ajaran Wahabi dan NU yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber syariat Islam. Baik menurut Wahabi maupun NU adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Hadis yang dipakai oleh keduanya adalah hadis yang sahih. Kendati hadis itu hadis ahad, bukan mutawatir. Karenanya baik Wahabi maupun NU mempercayai adanya siksa kubur, syafaat Nabi, dan orang saleh pada hari kiamat nanti, dan lain sebagainya, karena hal itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, sebagai konsekuensi menjadikan ijma sebagai sumber syariat Islam, baik Wahabi maupun NU, sholat Jumat dengan 2 kali azan dan sholat tarawih 20 rakaat. Selama tinggal di Arab Saudi, beliau Ali Mustafa Yakub tidak menemukan sholat Jumat di masjid-masjid Saudi kecuali azannya 2 kali. Dan kami tidak menemukan sholat tarawih di sana lebih dari 20 rakaat. Ketika Haji Mustafa Yakub coba memancing pendapat ulama Saudi tentang pendapat yang mengatakan bahwa tarawih 20 rakaat itu sama dengan sholat zuhur 5 rakaat, ia justru menyerang balik. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin sholat tarawih 20 rakaat itu tidak benar, sementara dalam hadis yang sahih para sahabat sholat tarawih 20 rakaat, dan tidak ada satupun hal yang membantah itu. Inilah ijma para sahabat. Yang ketiga, dalam beragama, baik pun Wahabi maupun NU menganut salah satu mazhab dari mazhab fikih yang 4. Wahabi bermazhab Hambali dan NU bermazhab salah satu dari mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Baik Wahabi, Imam Ibnu Taimiyah, maupun NU, Imam Muhammad Hasyim Asy'ari sama-sama berpendapat bahwa bertawasul atau berdoa dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW atau orang soleh itu dibenarkan dan bukan syirik.
Kendati demikian, Imam Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Al-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Al-Mursalin mensyaratkan bahwa dalam berdoa dengan tawasul menyebut nama Nabi Muhammad atau orang soleh, kita tetap harus yakin bahwa yang mengabulkan doa tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang namanya kita sebut dalam tawasul itu. Wahabi dan NU sama-sama mempercayai ada karamahnya para wali tanpa mengkultuskan mereka. Memang ada perbedaan antara Wahabi dan NU atau antara Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Muhammad Hasyim Asy'ari. Namun, perbedaan itu sifatnya tidak prinsip dan hal itu sudah terjadi sebelum lahirnya Wahabi dan NU. Dalam praktiknya, baik Wahabi maupun NU tidak pernah mempermasalahkan keduanya. Banyak anak NU yang belajar di Saudi yang notabene adalah Wahabi. Bahkan banyak jamaah haji warga NU yang sholat di belakang imam yang Wahabi. Dan ternyata hal itu tidak menjadi masalah. Wahabi dan NU adalah dua keluarga besar dari umat Islam yang di dunia ini yang harus saling mendukung. Karenanya, membenturkan antara keduanya sama saja kita menjadi relawan gratis Zionis untuk melaksanakan agenda Zionisme seperti tertulis dalam protokol Zionisme di atas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.